Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Titik Lunas, sebelum kita mulai, mari sebarkan kebaikan ini bersama. Klik like sebagai tanda dukungan, tulis amin di kolom komentar. Bagikan kepada siapapun yang sedang berjuang melunasi hutang, dan jangan lupa tekan tombol subscribe channel Titik Lunas, karena di sini kita belajar bersama menemukan jalan keluar dari hutang dalam cahaya Islam. Semoga dengan dukunganmu, Allah ganti kesempitanmu dengan kelapangan dan memberimu jalan menuju titik lunas yang penuh keberkahan. Tidak semua hutang itu buruk. Sahabatku, dalam kehidupan, hutang kadang tak bisa dihindari. Namun, tahukah kamu, tidak semua hutang itu buruk. Ada hutang yang menjadi penolong hidup, dan ada pula hutang yang justru menjerat dan memenjarakan hati. Islam memandang hutang bukan sekadar soal uang, tapi soal niat dan tanggung jawab. Apakah hutang itu digunakan untuk kebaikan, atau justru membuka jalan menuju kesulitan baru? Hutang yang diperbolehkan, hutang halal. Hutang halal adalah hutang yang diambil dengan niat baik dan cara yang benar. Misalnya, hutang untuk kebutuhan mendesak seperti pengobatan, pendidikan, atau usaha halal. Selama tidak ada unsur riba, penipuan, atau kezoliman, maka hutang itu diperbolehkan dalam Islam. Rasulullah sendiri pernah berhutang, namun selalu dengan niat untuk melunasi dan tidak menunda pembayaran. Beliau bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar hutangnya." Hadits riwayat Bukhari. Artinya, ia membuat hutang halal bukan hanya tujuannya, tapi juga kejujuran dan komitmen dalam melunasinya. Hutang yang menjerat dan membebani. Sebaliknya, ada hutang yang menjerat. Hutang yang dilakukan bukan karena kebutuhan, melainkan karena keinginan yang tak terkendali. Hutang untuk gaya hidup, hutang untuk barang mewah yang tak perlu, hutang dengan bunga yang menumpuk. Semuanya bisa menjadi jalan pelan-pelan menuju kesempitan hidup. Allah mengingatkan, "Dan janganlah kamu serahkan harta kepada orang-orang yang bodoh atau boros, yang Allah jadikan untuk kamu sebagai pokok kehidupan." An-Nisa, ayat 5. Hutang seperti ini bukan solusi, melainkan jerat halus yang mencuri ketenangan jiwa. Niat yang salah, akibat yang berat. Sahabatku, niat menentukan nilai dari setiap perbuatan, termasuk dalam berhutang. Jika seseorang berhutang dengan niat tidak ingin membayar, maka ia menanggung dosa besar. Rasulullah bersabda, "Siapa yang berhutang dan berniat tidak membayarnya, maka ia akan bertemu Allah sebagai pencuri." Hadis riwayat Ibnu Majah. Namun, jika hutang dilakukan dengan niat tulus, karena kebutuhan mendesak dan ingin segera melunasi, maka Allah sendiri yang akan menolongnya. Niat yang benar akan membawa keberkahan, meski uangnya sedikit dan jalannya berat. Hutang sebagai ujian dan amanah. Sahabatku, hutang bukan selalu hukuman. Kadang ia adalah ujian dari Allah untuk menguji kejujuran, kesabaran, dan tanggung jawab kita. Karena dalam setiap hutang, ada amanah yang harus dijaga. Bukan hanya amanah kepada manusia, tapi juga kepada Allah yang menjadi saksi setiap janji kita. Maka jangan pandang hutang hanya sebagai beban. Pandanglah ia sebagai ujian. Apakah kita akan menghadapi dengan sabar dan jujur, atau lari darinya dengan alasan duniawi? Ingatlah, setiap hutang yang dibayar dengan ikhlas akan menjadi penghapus dosa, dan setiap janji yang ditepati akan menjadi pembuka pintu rezeki. Hutang yang bernilai ibadah. Sahabatku, ketika seseorang berhutang dengan niat baik untuk menolong keluarga, menjaga kehidupan, atau menghindari hal haram, maka hutang itu bisa bernilai ibadah, karena Allah menilai niat dan kejujuran hati. Jika dalam prosesnya kita tetap jujur, tidak menipu, dan berusaha membayar, maka setiap langkah dalam melunasi hutang itu dicatat sebagai pahala. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang mengambil harta manusia dengan niat hendak membayarnya, maka Allah akan membayarkannya untuknya." Hadits riwayat Bukhari. Artinya, Allah akan membuka jalan keluar bagi siapapun yang berhutang dengan niat tulus dan ikhlas. Ketika hutang menjadi beban jiwa. Namun di sisi lain,
Banyak orang merasa tercekik dan sesak karena hutang. Bukan hanya karena jumlahnya besar, tapi karena hati yang tidak tenang. Rasulullah sendiri sering berdoa agar dilindungi dari beratnya hutang, karena beliau tahu bahwa hutang bisa menundukkan martabat seseorang, menggoncangkan kejujuran, dan membuat hati resah. Beliau berdoa, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang." Ketika beliau ditanya, "Mengapa sering memohon perlindungan dari hutang?" Rasulullah menjawab, "Karena seseorang, jika berhutang, ia sering berkata lalu berdusta, berjanji lalu mengingkari." Hadits riwayat Bukhari. Hutang bisa menggoncangkan iman jika tidak disikapi dengan kesadaran spiritual. Menghindari hutang yang tidak perlu. Sahabat titik lunas, kita tidak bisa sepenuhnya lepas dari hutang, tapi kita bisa belajar menghindari hutang yang tidak perlu. Islam mengajarkan zuhud dan kesederhanaan. Jangan berhutang untuk mengikuti gaya hidup atau untuk terlihat mampu di mata orang lain. Karena terkadang, rasa ingin dihormati justru membuat kita jatuh dalam kesulitan yang panjang. Cukupkanlah diri dengan apa yang ada, dan yakinlah, rizki yang halal walau kecil, lebih berkah daripada rizki besar yang diperoleh dari hutang berbunga. Ketika harus berhutang, lakukanlah dengan penuh tanggung jawab. Gila. Dan kesadaran. Tulislah perjanjian sebagaimana Allah perintahkan dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya. Al-Baqarah, ayat 282. Ayat ini menunjukkan bahwa hutang bukan hal sepele. Ia harus jelas, dicatat, dan disepakati dengan adil. Dengan begitu, tidak ada pihak yang dirugikan, dan hati tetap tenang karena semuanya dilakukan dengan cara yang benar. Perbedaan antara hutang dan riba. Banyak orang terjebak karena tidak membedakan antara hutang yang halal dan hutang yang mengandung riba. Riba menjadikan hutang sebagai alat penindasan, bukan pertolongan. Sedangkan hutang halal didasari oleh kasih sayang dan tolong-menolong. Allah berfirman, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Baqarah, ayat 275. Jadi, ketika kita berhutang, pastikan tidak ada tambahan bunga, tidak ada tekanan yang merugikan salah satu pihak, dan tidak ada niat memperkaya diri dari kesusahan orang lain. Hutang halal membawa ketenangan, sedangkan hutang yang mengandung riba membawa beban yang berkepanjangan. Niat yang menentukan nilai hutang. Sahabat titik lunas, kadang dua orang sama-sama berhutang, namun hasil akhirnya bisa sangat berbeda. Yang satu mendapat keberkahan, yang satu justru terpuruk dan gelisah. Perbedaannya terletak pada niat. Jika hutang dilakukan dengan niat membantu keluarga, berjuang demi nafkah halal, dan disertai kesungguhan untuk melunasi, maka Allah akan menolong dengan jalan yang tak disangka-sangka. Tapi jika hutang dilakukan untuk kesenangan sesaat, kemewahan dunia, atau untuk menutupi gengsi, maka hutang itu bisa berubah menjadi ujian berat yang menjerat hati. Tanda-tanda hutang yang menjerat. Hutang yang menjerat biasanya memiliki ciri-ciri yang mudah dikenali. Pertama, ada rasa takut dan cemas terus-menerus. Kedua, hutang lama tak kunjung berkurang meski sudah berusaha keras. Ketiga, muncul pertengkaran dalam keluarga. Dan yang keempat, semakin jauh dari ibadah karena sibuk dengan urusan dunia. Sahabatku, jika tanda-tanda ini mulai terasa, itu bukan tanda bahwa Allah membencimu, tetapi Allah sedang memanggilmu untuk kembali kepadanya. Berhijrah dari hutang yang menjerat. Hijrah tidak selalu berarti meninggalkan tempat, kadang ia berarti mengubah cara pandang. Hijrah dari hutang yang menjerat berarti berani memutus kebiasaan lama, berhutang tanpa perhitungan, menunda pembayaran, atau hidup di atas kemampuan. Mulailah dengan langkah kecil, jual barang yang tidak perlu, kurangi pengeluaran, dan berdoalah agar Allah cukupkan rizkimu dengan keberkahan. Ingatlah, Allah tidak melihat seberapa banyak harta yang kita punya, tetapi seberapa besar keikhlasan kita untuk memperbaiki diri. Kekuatan tawakal dalam melunasi hutang.
Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha. Tawakal berarti berusaha sekuat tenaga, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan penuh keyakinan. Banyak orang yang tiba-tiba mendapat jalan keluar setelah ia benar-benar berserah diri kepada Allah. Ada yang dilunaskan lewat rizki tak terduga, ada yang diberi kelonggaran oleh pemberi hutang. Bahkan ada yang hatinya tiba-tiba ringan meski hutangnya belum lunas. Karena sesungguhnya, bebas hutang bukan hanya tentang angka, tetapi tentang hati yang tenang. Menguatkan hati dengan doa dan zikir. Setiap kali hati mulai lelah, ingatlah bahwa Allah selalu dekat. Bacalah doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat menghadapi kesulitan hutang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan kikir. Dan aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan tekanan manusia. Zikir ini bukan sekedar bacaan, tapi pengingat bahwa Allah lah satu-satunya tempat bergantung. Jangan takut menghadapi kenyataan. Sahabat titik lunas, kadang yang paling berat bukan melunasi hutangnya, tetapi menghadapi kenyataan bahwa kita memang punya hutang. Banyak yang memilih lari, bersembunyi, atau pura-pura lupa, padahal setiap langkah untuk menghindar hanya memperpanjang beban. Hadapilah dengan jujur, bicaralah baik-baik dengan pihak yang memberi hutang, mintalah kelonggaran dengan sopan, dan tunjukkan niat tulus untuk melunasi sedikit demi sedikit. Allah mencintai hamba yang berani bertanggung jawab, karena kejujuran dan keberanian adalah tanda iman yang kuat. Menemukan ketenangan di tengah ujian. Tidak ada ujian yang kekal, termasuk ujian hutang yang terasa menyesakan. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk mendekat kepada Allah dan memohon pertolongannya. Ketika hati mulai tenang, pikiran pun menjadi jernih. Dan dari kejernihan itu, datanglah ide, jalan keluar, dan pertolongan yang mungkin pernah kita sangka. Ingatlah, Allah berjanji dalam Al-Quran, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka jangan menyerah, karena bisa jadi hari ini terasa berat, tapi esok mungkin menjadi titik awal kelapangan hidupmu. Rizki dari arah yang tak tersangka. Sahabatku, Allah memiliki cara yang luar biasa untuk menolong hambanya. Kadang lewat rizki yang datang tiba-tiba, kadang lewat seseorang yang memberi bantuan tanpa diminta, kadang pula lewat ketenangan batin yang membuat kita kuat menghadapi semuanya. Selama kita terus berusaha, jujur dan berdoa, Allah akan cukupkan dengan cara yang paling lembut. Percayalah, tidak ada hutang yang terlalu besar bagi kekuasaan Allah. Saat hutang menjadi jalan kembali kepada Allah, mungkin tanpa kita sadari, hutang adalah cara Allah menarik kita kembali kepadanya. Karena di saat senang, kita sering lupa berdoa, tapi di saat terjepit kita menangis dan bersujud. Itulah kasih sayang Allah yang tersembunyi di balik kesulitan. Hutang bisa menjadi jalan taubat, kesabaran, dan pembersihan hati. Dan siapa tahu, justru dari ujian ini, kita menjadi lebih dekat kepada Allah daripada sebelumnya. Mari kita akhiri dengan menundukkan hati, memohon pertolongan dari Allah yang Maha Penyayang. Ya Allah, lapangkanlah rizki kami, berkahilah setiap usaha kami, dan ringankanlah langkah kami dalam melunasi setiap hutang. Jauhkan kami dari riba dan kebohongan, tumbuhkan dalam hati kami kejujuran dan tanggung jawab. Ya Allah, jadikan setiap cicilan kami sebagai amal kebaikan, dan gantilah setiap kesulitan dengan kemudahan yang berlipat ganda. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dan siapapun yang sedang berjuang melunasi hutang di jalan-Mu. Ya Allah, jadikan kami hamba yang sabar, ikhlas, dan penuh syukur, hingga tiba saatnya kami mencapai titik lunas, bukan hanya dari hutang dunia, tapi juga dari beban dosa. Amin.
Ya Rabbal Alamin.